Dasar pelaksanaan berdasarkan instruksi dan keputusan partai melalui Rakernas DPP PDIP dan ditindaklanjuti oleh DPD Provinsi Papua Barat. Kedua, komitmen pengurus DPD PDIP Papua Barat dalam rangka memperoleh satu buah gedung kesekretariatan pada ibu kota provinsi untuk bekerja dan berkantor agar melakukan pembinaan pada seluruh unsur-unsur dan sayap partai di tingkat DPD dan DPC yang ada di kabupaten kota provinsi Papua Barat agar terstruktur dan terhimpun serta melakukan pembinaan politik dengan baik serta membesarkan partai PDIP di Provinsi Papua Barat. Yang ketiga, panitia bekerja berdasarkan surat keputusan DPD PDIP Papua Barat tahun 2021. Dua, perdana berasal dari gotong royong dari para senior kader Partai PDI Perjuangan dan donatur lainnya. Yang kedua, bantuan pribadi dari gubernur dan para bupati yang didukung oleh PDI Perjuangan serta bupati dari kader PDI Perjuangan Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat. Yang ketiga, para simpatisan partai dan donatur lainnya. Yang keempat, seluruh hadirin yang saya tidak sebut satu persatu, teman-teman wartawan, saya hormati. Kita ada hari ini karena ada orang hari kemarin. Untuk itu saya ajak kita semua untuk mengheningkan cipta sejenak, mengenang arwah almarhum mantan ketua DPD. Beliau dulu punya cita-cita untuk bangun kantor ini, tapi baru selesai pelepasan dan ratakan tempat ini, dia dipanggil Tuhan. Mari kita mengheningkan cipta mengenang beliau, semoga dapat diterima di sisi Tuhan. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pertama-tama terima kasih Pak Gubernur, dan jadi partai kita itu boleh berbeda, tapi tujuan kita itu hanya satu, kesejahteraan rakyat itu hukum tertinggi yang harus dilayani oleh para politisi. Jadi jangan karena partai berbeda ya kita berkelahi, itu tidak penting. Yang penting kita berkelahi untuk berbuat baik kepada rakyat, itu yang harus dikerjakan. Pak Ketua, tapi jangan tersinggung kalau saya ngomong. Karena saya tahu ini pasti dibangun sampai selesai. Saya letakkan batu pertama pembangunan kantor itu di banyak tempat, tapi ada yang bangun sampai selesai, ada yang selesai saya letakkan batu pertama, yang muncul, yang tumbuh itu rumput-rumput. Ini warning. Itu satu ya, saya harap ini harus dibangun sampai selesai. Yang kedua, sumber dana tadi saya tanya sudah jelas ya, dibangun secara gotong royong oleh seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan tanpa kecuali. Kenapa? Kalau itu dibangun karena kita punya bupati-bupati banyak, nanti besok setelah tidak punya bupati lagi, rasa memiliki itu sudah tidak ada.
Oleh karena itu didorong untuk seluruh kader berkewajiban untuk memberi kontribusi. Kalau you punya uang cuma 10.000, kasih 10.000 tidak apa-apa. Tapi kita ini sudah menggembar-gemborkan tentang semangat gotong royong, maka harus memulai dari kita. Ya, jadi diwajibkan seluruh anggota fraksi, anggota biasa pun boleh, tidak perlu harus besar. Kalau memang hanya 10.000 ya 10.000, itu yang disebut gotong royong. Lalu sekretariat itu fungsinya untuk apa? Sekretariat itu fungsinya untuk tempat berkumpul para kader, tempat bertemu antara partai, pengurus partai dan rakyat. Jangan sekretariat dibuat megah untuk memisahkan hubungan kita dengan rakyat, itu tidak boleh. Yang ketiga, Pak Ketua, sebenarnya dengan teknologi informasi yang begini cepat, itu kebutuhan gedung-gedung itu semakin dikurangi. Yang bagus sudah bagus, tapi harus dilengkapi dengan kemampuan penguasaan teknologi informasi. Ya, ada tidak bisa. Nanti sekretariat itu harus dilengkapi dengan personil yang menguasai teknologi informasi. Jadi gedung bagus disertai dengan fasilitas teknologi informasi yang bagus supaya baik, yang harus dikerjakan. Jadi yang terakhir ini juga soal perawatan gedung, Pak Ketua. Kadang kita bangun gedung bagus tapi tidak bisa kita rawat. Akhirnya 2-3 waktu menjadi tempat pertemuan setan-setan. Ini karena jauh dari gedung, dari kota, ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai tempat bagus ini jadi tempat pertemuan botol-botol di depan itu. Tapi tidak apa-apa, ini kota Injil, jadi orang kurang minum toh. Tapi saya dengar juga minum sampai baku pukul, bakalai takar ruang di jalan itu. Ini juga perhatian, jadi jangan sampai ini menjadi posko botol. Itu beberapa catatan Pak Ketua dan teman-teman semua, Pak Gubernur dan Bapak-Bapak Bupati yang ikut hadir dan juga berkontribusi. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Sekali lagi, panitia pembangunan kantor sekretariat PDI Perjuangan Papua Barat, ya, DPD ya, PDI Perjuangan Papua Barat, yang juga sudah mengundang gubernur, tapi juga para bupati. Perlu saya sampaikan juga bahwa ya, hadir di sini sebagai gubernur Papua Barat, sebagai pembina politik, ya, partai-partai politik yang ada di Papua Barat, tapi juga hadir juga sebagai gubernur yang juga didukung oleh PDI Perjuangan pada ya, calon gubernur, wakil gubernur sampai dengan menjadi gubernur. Ini juga tidak terlepas dari dukungan PDI Perjuangan untuk periode 2017-2022. Kemudian juga ya, hadir juga sebagai kepala suku besar Arfak, ya, yang juga hadir bersama dengan PDI Perjuangan. Ya, ini kita yang semua mitra kerja ya, baik pemerintah, ya, agama, masyarakat, partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Ini kita semua adalah mitra ya, dalam membangun untuk kesejahteraan umat, kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua Barat ini. Nah, tadi sudah ya Pak Ketua DPP sudah sampaikan kepada kita semua ya, hadirnya partai politik ya untuk memperjuangkan aspirasi harapan masyarakat untuk bisa menyampaikan kepada ya di wilayah pemilihannya masing-masing, terutama yang duduk di DPRD provinsi dan juga kabupaten kota, untuk menyampaikan kepada pemerintah sehingga sesuai program dan kebijakan visi misi yang ada kita bisa programkan untuk kesejahteraan umat, kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di Provinsi Papua Barat ini. Menjawab semua ya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Ya, tanggung jawab artinya tadi itu ya, sudah ini kerja gotong royong. Nah, kita kerja gotong royong, jadi kita semua gotong royong untuk kita memberikan sumbangan pembangunan kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat. Jadi saya juga ya selaku pribadi ya juga dapat dukungan dari PDI Perjuangan untuk bisa menjadi ya gubernur yang dengan wakil gubernur untuk periode 2017-2022. Secara pribadi kami juga akan mendukung ya. Mendukung dengan demikian ya pribadi yang kepala suku ya kita akan mendukung ya, pembangunan kantor ini. Nah, dengan demikian saya juga ajak ya Pak Ketua DPD provinsi, tapi juga di tingkat DPC, tapi juga PAC, tapi juga para bupati, wali kota yang juga didukung oleh Partai PDI Perjuangan, ya. Tapi juga para bupati yang sebagai ketua DPC, ya, kita punya tanggung jawab bersama, ya, untuk kita mendukung pembangunan kantor DPD PDI Perjuangan Papua Barat, ya harus bisa dibangun dan bisa selesai ya. Apa yang tadi disampaikan tadi dari Bung Kamarudin tadi kepada kita semua, ini pengalaman beliau di mana banyak yang sudah taruh batu, ada yang sudah resmikan, tapi ada juga belum resmikan, ada juga yang rumput tumbuh. Dan ini kita nyatakan komitmen kita hari ini. Semua siap dong? Ya, kita siap. Ya, sebagai pembina politik, tapi juga sebagai pribadi yang juga didukung oleh PDI Perjuangan, kami siap. Dengan demikian target kita hari ini taruh batu, sudah harus dimulai pembangunannya, sehingga masa jabatan ya Gubernur 2017-2022 sebelum berakhir ya, tadi secara pribadi kita sudah siap dukung dan kita akan undang ya nanti melalui Ketua DPD, undang Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk hadir dan meresmikan ya, sebelum tanggal 12 Mei 2022 ya, tanggal 12 Mei 2022 itu masa jabatan berakhir gitu ya. Terima kasih nih Pak Bupati Teluk Bintuni juga ada yang juga ya, didukung oleh PDI Perjuangan. Untuk pertama ini akan dilakukan, disilakan. Kuasa peletakan batu pertama pembangunan sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat dengan resmi saya letakkan. Dan kita doakan agar gedung ini dapat melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan untuk Indonesia dan untuk Papua. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Diucapkan. Saya selaku Gubernur Papua Barat sebagai pembina politik di Provinsi Papua Barat, tapi juga sebagai gubernur yang juga didukung oleh PDI Perjuangan untuk periode 2017 dan 2000. Kita meletakkan batu pertama yang kedua untuk pembangunan kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat. Tuhan memberkati panitia, memberkati semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kantor ini sehingga selesai tepat dan dapat diresmikan. Amin. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Salam perjuangan, merdeka! 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 Diucapkan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat, Perjuangan Papua Barat, yang juga sebagai Ketua Panitia
Dengan hormat kami menyebut Bapak Markus Suaran, STMSI, disilakan. Selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat, saya meletakkan batu pertama yang ketiga, pertanda bahwa dimulainya pembangunan Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat pada hari ini, dengan memohon pertolongan Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, senantiasa menyertai panitia, semua pengurus, simpatisan dan donatur, sehingga pembangunan kantor ini dapat dilakukan bersama dengan bergotong royong, dan pembangunan kantor ini dapat selesai tepat pada waktunya, karena Tuhan mengasihi panitia dan semua yang berkontribusi untuk pembangunan ini. Amin. Karena situasi jadi Merdeka! Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini, saya Bupati Manokwari, sebagai kader dari PDI Perjuangan, siap berkontribusi untuk pembangunan kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat. Dan atas perkenan Tuhan, hari ini saya meletakkan batu pertama yang keempat sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati panitia dan juga kita semua, termasuk kontraktor pelaksana pekerjaan gedung ini. Kiranya gedung ini dapat selesai tepat pada waktunya untuk menunjang penyelenggaraan fungsi-fungsi kepartaian, khususnya PDI Perjuangan dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Kita pastikan PDI Perjuangan tetap menang, 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 menang. biasa jadi. Sepanjang Pilkada 2020-2024 yang didukung oleh PDI Perjuangan, kami dari Pemda Teluk Bintuni, lebih khusus masyarakat Teluk Bintuni, siap mendukung pembangunan gedung DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat. Tuhan memberkati. Bupati Tambrau, dengan hormat Bapak Mesak Metusalak Yekwam SHMH, disilahkan. Bupati Tambrau, dengan hormat Bapak Mesak Metusalak Yekwam SHMH, disilahkan. Tambrau dan juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tambrau, dengan ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan meletakkan batu pertama ini bertanda bahwa pembangunan gedung DPD PDI Perjuangan akan dibangun dalam bentuk gotong royong. Terima kasih.
baik mewakili tokoh agama di Provinsi Papua Barat akan meletakkan batu yang pertama untuk pembangunan sekretariat gedung kantor DPD PDI Perjuangan. Kami tokoh agama tetap mendukung di dalam doa, karena doa itu lebih besar dari segalanya. Amin. Dengan sebuah harapan bahwa mari libatkan Tuhan dalam segala sesuatu, karena tanpa Tuhan segala sesuatu tidak bisa terjadi begitu saja. Kita minta campur tangan Tuhan sehingga pembangunan ini boleh selesai dengan baik. Saya akan letakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. InsyaAllah bermanfaat untuk masyarakat demi kemakmuran dan kejayaan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan meletakkan batu ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan sehingga proses pembangunannya cepat selesai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih karena itu kebaikannya, kemurahannya. Hari ini bisa mendapat peletakan batu pertama di gedung. Saya mengharapkan supaya gedung secepat mungkin dibangun untuk membangun kita lihat ke depan supaya memajukan provinsi Kabupaten Manokwari, provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Bangun atas nama Mari kita berikan aplaus sekali lagi.